Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sekelasku, kembali lagi di video pembelajaran di teman kelasku. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah materi tentang seni budaya. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang interval nada. Apa itu interval nada dan apa saja jenis-jenis dari interval nada. Jadi jangan lupa disimak sampai habis dan dipahami materinya ya. Oke, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan belajar tentang interval nada. Mungkin kalian pernah belajar sebelumnya tentang nada, tentang notasi-notasi nada. Yang sebelumnya mungkin kalian pernah mendengar tentang notasi angka dan juga notasi balok. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang interval nada. Jadi interval nada itu adalah sebuah jarak antara nada dari nada yang satu ke nada yang lain, baik itu ke atas maupun ke bawah. Untuk menilai jarak sebuah nada itu ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah. Nah, tentunya hal itu berlaku untuk tangga nada yang dimulai do itu dimulai dengan C. Nah, berarti kita berbicara tentang tangga diatonis mayor. Tentunya kalian pernah mendengar di kelas sebelumnya tentang tangga nada diatonis mayor ya. Sekarang Bapak akan menampilkan sebuah gambar. Nah, jika kalian lihat, ini adalah gambar tuts. Tuts itu adalah tombol yang biasanya tersedia di alat musik seperti piano, keyboard, maupun pianika. Mungkin kalian lebih familiar di alat musik pianika ya. Jika kita lihat, tuts ini terdiri dari dua warna. Ada tuts yang berwarna putih dan juga ada yang berwarna hitam. Nah, setiap tuts ini dia memiliki suara atau bunyi yang berbeda. Jadi semakin ke kanan, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Nah, itulah yang disebut dengan interval nada. Jadi nadanya itu memiliki jarak antar nada. Sekarang kita akan membahas tentang jarak atau nilai antar nada. Nah, sekarang kalian lihat gambar berikut ini. Ini adalah tangga nada diatonis mayor. Dimulai dari huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Nah, yang kalian lihat di bawah ada sebuah angka. Nah, ini adalah angka-angka yang harus kalian hafalkan. Ya, ini merupakan nilai dari interval nada. Kita lihat seperti jarak dari C ke D itu adalah 1, lalu dari D ke E itu adalah 1, dan E ke F itu adalah setengah, lalu dari F ke G itu adalah 1, G ke A itu 1, A ke B itu 1, lalu dari B ke C itu setengah. Nah, itulah yang harus kalian hafalkan untuk mempelajari interval nada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa sih jarak atau nilai dari interval nada di setiap nada itu berbeda-beda? Nah, itu ada hubungannya dengan tombol-tombol yang ada di keyboard pianika ataupun piano kalian. Sekarang kita lihat gambar keyboard yang tadi, tuts keyboard yang tadi. Nah, di sini kalau kita lihat ada di antara C dan D itu ada tuts hitam. Jadi satu tuts itu bernilai setengah. Jadi kalau misalnya kita hitung dari C ke D, berarti kan harus melewati tuts yang warna hitam itu ya. Yang setengah itu berarti dari C ke tuts hitam itu setengah. Nah, dari tuts hitam ke D itu juga setengah. Jadi jarak dari C ke D itu adalah 1. Begitu juga dari D ke E. Nah, di antara D dan E ada tuts berwarna hitam dan itu nilainya setengah. Berarti dari D ke tuts hitam itu setengah. Lalu dari tuts hitam ke nada E itu setengah juga. Jadi jarak dari D ke E itu adalah 1. Nah, sekarang berbeda jika nada yang kita bicarakan adalah E ke F. Nah, di sini kenapa dia setengah? Kalau kita lihat di E dan F itu tidak ada tuts hitam di antara mereka. Jadi hitungannya adalah satu nada. Langsung dari E ke F itu berarti setengah. Nah, begitu juga kalau kita lihat dari F ke G, G ke A ke B, atau B ke C. Nah, itu kita bisa lihat
ada tuts hitam itu berada di sebelah mana saja. Seperti itu. Sekarang bagaimana cara menghitung interval nada? Nah, kita lihat lagi gambar yang tadi. Nah, sekarang jika ada pertanyaan seperti ini, berapakah interval nada dari nada C ke nada F? Nah, sekarang kita tinggal hitung dari rumus yang tadi, dari nada C ke nada F. Sekarang kita lihat dari nada C ke nada D itu berapa? 1, betul. Nah, sekarang dari nada D ke nada E itu berapa? 1, betul. Sekarang dari nada E ke nada F setengah. Nah, berarti kita tinggal menjumlahkan jarak atau nilai-nilai interval yang berada dari jarak C sampai ke jarak F. Berarti 1 ditambah 1 ditambah setengah. Berarti jarak atau interval nada dari nada C ke nada F itu adalah 2,5. Seperti itu cara menghitung interval nada. Bagaimana? Gampang kan cara menghitung interval nada? Sekarang kita akan bahas tentang jenis-jenis interval nada. Ada berapa sih jumlah interval nada itu? Jadi interval nada itu ada 8 jenis. Yang pertama itu disebut sebagai prim. Apa itu prim? Prim itu adalah interval nada dari nada yang pertama ke nada yang sama. Contoh dari nada C ke nada C lagi. Nah, untuk yang kedua adalah second. Apa itu second? Second itu adalah interval dari nada yang pertama ke nada yang kedua, baik itu yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya. Sebagai contoh, di sini dimulai dari nada C atau nada do. Maka jika jenis interval nada adalah interval second, maka C itu berjarak ke D. Nah, ini disebut sebagai second. Atau kebalikannya, dari D ke C. Nah, itu disebut sebagai second. Interval nada yang ketiga adalah interval nada terce. Interval nada terce itu interval nada dari nada yang pertama ke nada yang ketiga. Jadi kalau misalnya diawali dari nada C, maka berakhir di nada E. Nah, selanjutnya interval nada yang keempat itu disebut sebagai interval nada quartz. Interval nada quartz itu adalah interval nada yang diawali dari nada pertama, baik itu C ataupun D ataupun E, bisa saja yang lain, ke 4 tangga nada sebelum atau sesudahnya. Contoh, kalau kita mulai dari tangga nada C, maka berakhir di nada F. Berarti C 1, 2, 3, 4 berada di F. Jika kita mulai dari nada E, maka berakhir di nada A. 1, 2, 3, 4. Begitu juga pada saat ke bawah. Contoh, kita mulai dari di nada B, maka akan berakhir di nada F. 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah interval nada yang kelima. Interval nada yang kelima itu disebut sebagai interval nada quint. Nah, interval nada quint ini adalah interval nada 5 nada. Jadi kalau kita awali contoh di nada E, maka dia akan berakhir di, kita hitung dari E, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia berakhir di B. Nah, itu interval 5 nada. Selanjutnya yang keenam. Yang keenam disebut sebagai interval nada sek. Interval nada sek itu adalah interval 6 nada. Berarti kalau kita mulai dari nada C atau nada do, maka berakhir di nada la. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di nada la. Kalau misalnya kita mulai dari nada re atau di D, berarti berakhir di C. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti berakhir di B. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya interval nada yang ketujuh itu disebut interval nada septim atau interval 7 nada. Berarti kalau kita mulai dari C maka atau do, maka berakhir di C atau B. Kalau misalnya kita mulai dari D, maka berakhir di C atau di do tinggi. Begitu juga sebaliknya jika turun ke bawah. Kalau kita mulai dari C tinggi, C atau do tinggi, maka berakhir di
D. Seperti itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya untuk yang terakhir, interval nada yang terakhir itu disebut interval nada oktav atau interval 8 nada. Berarti kalau kita mulai dari C atau Do rendah, maka berakhir di C atau Do tinggi. Nah, seperti itu interval nada. Sekian sudah penjelasan Bapak pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan juga bisa mendapatkan ilmu dari video yang sudah kalian saksikan. Terima kasih sudah menyaksikan, ditonton terus, dan juga jangan lupa di-subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian bisa mengetahui update video yang Bapak akan berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.